sama Kak Zara, kayak sering banget kayak aku pernah diminta orang kayak Zara foto, so kayak nggak mirip sama sekali. Beda jauh. Tahu kayak kamu. Iya, terus aku kayak diajak ngobrol, diajak makan berdua, aku kayak ih. Emang kita berdua? Berdua. So asik banget. Aku pikir Mustopo. Dia jadi gak enak kita. Siapa yang ngedeketin duluan? Melenyot. Aku. Oh iya? Oh iya. Masih hafal ya kalian ini? Hafal mati nih mah. Sound. Bayu provider nggak gitu-gitu aja. Dengan nomor aktif selamanya. Jadi nggak ribet gonta-ganti SIM card. Kuotanya utuh 24 jam. Bisa internetan siang dan malam. Dan dengan sinyal kuat Telkomsel, bikin bebas kemana aja. Yuk pakai Bayu sekarang, biar kamu bebas nggak gitu-gitu aja. Energinya untuk dua wanita paling cantik di depan kita. Maksudnya apa ya Mas? Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang membahas tentang dunia musik di Studio TV dan tayang di YouTube Chit Chat. Tahu nggak sih bintang tamu kita kali ini tuh bisa bikin kita tidur? Hah? Karena Ziva, satu lagi Z juga, jadi kayak Cluenya ini bukan cuma cantik ya, tapi ini jago dance dan jago acting dan ternyata juga senior dari teman yang ada di samping saya ini teman-teman. Wow, siapakah itu? Ada yang bisa tebak? Kalau nggak ada, kita tendang. Kita yang gitu, kalau nggak ada kita langsung undang aja bintang tamunya. Langsung saja kita undang, ini dia Zara Adisti. Boleh? Silakan seniorku. Halo. Oh my god, lucu banget gak sih kayak kita Z hari ini semuanya. Iya, kita tuh punya Asik. circle baru. Apa tuh? Gak tau sih ya, pokoknya bakal ada circle zizian gitu. Wangi banget. Ya ampun. Ini wangi banget. Silakan duduk. Terus katanya ada program baru berjaya namanya Circle Z, tungguin ya. Tungguin ya, asik. Congrats ya. Wah, sedap. Oke, jadi ini adalah senior aku di JKT maupun sekarang. Udah enggak sekarang udah enggak. Tetap dong senior aku, di Aku dunia paling senior, aku perfilman. paling tua. Oh iya? Enggak tahu ya, kamu tahun berapa sih? Kita beda tahun doang. Iya, beda tahun. Ya aku 2001. Aku sering banget dimiripin sama Kak Zara, kayak sering banget kayak aku pernah diminta orang kayak Zara foto, so kayak Zara ngomongnya ke aku. Padahal kita nggak mirip ya. Terus kita kayak nggak mirip gak sih? Coba dari 1 sampai 10 berapa kemiripannya, boleh komen di bawah sini. Anjay. Oh, duduk bareng boleh, boleh, boleh. Coba. Emang nggak mirip sama sekali. Beda jauh. Dia tuh Kak Zara tuh kayak bule Zi banget. tinggi, aku pendek. Enggak. Kak Zara tuh kayak very bule. Aku lagi ngeliatin, bule banget nih Kak Zara dari dulu. Teteh nggak ada. Samping. Anjay. Side profile. Maksudnya apa ya? Oke gitu. Tapi aku sama Kak Zara tuh emang pertama kali kenal waktu di JKT ya Kak? Di JKT. Tahun JKT. berapa tuh? Kamu masuk tahun? 2018, 2019an lah kita Iya, ketemu iya. ya. Ada kakak grad tahun 2020 ya?
Yes, betul. 2020. Jadi kita emang gak lama ketemu. Tapi aku punya fun fact tentang kakak. Apa tuh? Jadi aku gak tahu kakak masih ingat atau enggak, tapi menurut aku ini kayak sebuah cerita banget. Jadi kakak pernah makan sama aku di salah satu restoran Korea di lantai FB. Tapi sekarang udah gak ada. Oh ya, ya. Nah, disitu kakak ngajak aku ngobrol. Mungkin kakak mikirnya kayak cuman kayak basa-basi sama anak kecil. tapi aku inget banget kakak ngomong kayak, Kamu nanti bisa kayak aku loh. Nanti kamu pasti jadi center JKT48 setelah aku. kamu pasti nanti bisa juga. Iya ngomong gitu. Maksudnya kayak mungkin kakak mikirnya cuman kayak oh ya udah ngobrol sama anak kecil, tapi itu membangunkan semangat anak umur 14 tahun. Ih, masa sih? Iya sumpah, aku inget banget kita makan di mood. Ya jadi kita di makan restoran Korea. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Terus akhirnya kakak ajak ngobrol aku, so aku kayak seneng banget. Aku kayak mungkin aku look up banget kali ya, kan aku saat itu kayak baru tobat JKT yang aku tahu. Kamu tuh nggak cuman tahu sebelumnya sama sekali? ya aku cuma tahu Kak Zara doang karena kayak yang paling kelihatan, maksudnya kayak paling ada di luar di mana-mana gitu. Aku tahu Kak Zara gitu. So aku kayak kamu. iya, terus aku kayak diajak ngobrol, diajak makan berdua. Aku kayak ih, Emang kita berdua? berdua. So asik banget aku. Enggak. Tapi kayak Itu tuh maksudnya pas kamu umur 14 tahun itu emang udah tahu atau gimana sih? aku baru Bisa masuk JKT, aku masih trainee. Oh, masih training. Di trainee. Kak Zara tuh waktu itu kalau nggak salah kita bisa ada acara bareng, akhirnya kita ada makan di situ terus kayak Kak Zara tuh cerita kayak Iya, aku jarang perform gara-gara aku sekarang sering syuting gitu. Nanti kamu juga bisa, kayak kamu juga bisa jadi center JKT, kamu bagus banget. Karena Zitu auranya beda kan? Setuju nggak sih? Auranya beda kalau kata anak Gen Alpha tuh. aku tuh paling adoring muka kakak tanpa makeup. Ya udah hapus. Maksud aku kayak dari dulu tuh kalau GR konser JKT kan maksudnya ya to be honest aja gitu, kayak kita kan pada agak kalau nggak pakai makeup tuh kayak mukanya kantong mata dan lain-lain. Kak Zara tuh bener kayak nggak ada bedanya. Lagi. Tapi sumpah demi apapun sayang. Aku sampai ngeliatin muka Kak Zara gini, ada jerawatnya nggak sih? Tapi nggak ada. Sekarang banyak banget. Mana? Tapi tuh cantik. Kan di sekali. JKT kita dirawat juga. Iya, bener. Kan kalau sekarang udah nggak ada. Tapi aku penasaran sama sudut pandang kamu. Kalau tadi kan Zik kayak gitu. Kalau menurut kamu? Ya kayak yang tadi aku bilang, kalau Zitu auranya beda aja karena dia tuh anaknya sangat ramah ke semua orang gitu ya. Itu poin plus banget, ramah dan sangat santun gitu. Biarpun dia tahu dia anak siapa, kita semua tahu gitu kan. Papa kamu adalah orang yang hebat, tapi dia sama sekali nggak mempergunakan itu gitu. Jadi itu yang aku suka, dia tuh kalau belajar, kalau misalnya dia bingung dia tanya gitu. Jadi itu yang sangat dibutuhkan sebenarnya. Gemes banget. Lihat sih sekarang. Apa sih, malu banget. Terus pas itu kalian pernah satu stage gak sih? Pernah Konser lah, graduation pasti ya. kakak. Graduation aku ya, yang banyak kan keluarnya ya. Iya benar, kan, yang banyak berenam banget. apa tujuh Kakak gitu. pakai dress warna pink aku ingat. Pink, iya. Tapi sayang sekali sih kita nggak pernah yang kayak satu tim bareng atau apa. Kamu pernah ke tim nggak sih? Gak pernah. Manggung nggak juga ya? Nggak, aku selain aku backup, kakak juga saat itu emang udah fokus syuting banget. Iya, jadi udah jarang jarang banget datang. perform. Makanya aku tuh jarang ketemu Zi di panggung, belum pernah malah. Untuk yang kayak bareng Iya, yang banget bareng gitu. gitu, perform bareng. Paling yuk JKT undang kita. Pernah ketemu tau gak pas kapan? Enif ke 10 JKT. Yang nggak ada video kita ngobrol. Iya bener. Itu kita ngobrol ternyata mukanya kayak jerit banget gitu ya kayak. Iya, dikira ngomongin orang padahal emang iya sih. Kalau dari sekarang nih kesibukannya lagi ngapain aja? Alhamdulillah aku sekarang lagi sibuk promosi film. Tadi siang juga baru selesai preview offline dari Tukar Takdir yang mungkin sebentar lagi tayang. Terus kalau syuting-syuting lagi persiapan untuk pertama kali aku mau sinetron. Seru banget sekali ya. Aku penasaran banget liat Kak Zara, kan aku hanya biasa melihat kakak tuh either di bioskop atau kayak series gitu kan. Iya. Makanya ini hal yang baru banget sih buat aku juga deg-degan banget sebenarnya. Karena setiap hari syutingnya. Oh iya ya, stripping ya setiap hari ya. Stripping, iya. Semangat Kak. Siap tidur di lokasi. Kamu inget gak sih kamu udah mainin berapa film dan series selama ini kalau digabungin? Aduh, berapa? Salah, berapa ya? Gila. Banget ya. Bukan gitu. Mariposa. Nggak inget maksudnya, nggak inget. Alhamdulillah Keluarga Cemara. banyak Ya, banget. Alhamdulillah. Oke. Kita tuh ada challenge tahu Apa di tuh? sini. Challenge apa? Challenge-nya namanya Up to You yang bakal di-up di Instagram Berjaya.
Kita akan menuruti yang dimau oleh netizen. Oke, Minsobers challenge Zara dan Z duet random dance TikTok dan Zara diajarin riffs and runs. Oi, gelo. Sunda pisan teteh. Iya tulah jangan. Aku nggak bisa Yang lain nyanyi. ada nggak yang lain? Aku nyanyi TikTok kalau apa? dibayar aja. Dance TikTok boleh dong, iya Dance bareng-bareng apa? bertiga. Ya udah, langsung ya. Statue nih. Aku bisa kalau statue, kalau yang Oh lain ini kayak random dance challenge. Oke. challenge. Challenge. Calange. Malu aku, asli kamera. Yang malu. Salah. Ini rame banget, aku malu sumpah. Aku berasa kayak, aku tiktokan ya. Aku nggak bisa. Gak bisa. Aku bisa sih tapi Gak pernah belajar. ya kamu juga nggak pernah belajar sih. Kakinya susah. Tolong ajarkanlah. Lupa jujur. Anak IPS. Aku anak IPS. Cocok nih. Enggak dong. Udah gak sih? Terus apa? Gitu dong. Itu menguntungkan. Ini apa tuh KFC? Sempat jadi tren TikTok kan ini? Iya. Pas pandemi, awal-awal JKT mulai naik lagi deh kayaknya. Dah, malu banget. Jujur aku malu. Kita bikin girl band kali ya bertiga. Iya nih. Iya ya, ini trio Z. Trio. Ngomongin soal karir, ada seseorang yang mau nitip salam. Kira-kira Siapa lagi nih? apa tuh? Apa tuh? Boleh Kak, langsung. Halo. Dengan siapa di mana? Iya. Passwordnya? Iya. Ya. Halo, ini dengan Zara. Ya. Ini Zara, siapa? apa kabar? Siapa ya? Zara, apa kabar Zara? Ayo dengar. Kira-kira Baik. siapa ini? Siapa sih? Zara sekarang udah dewasa ya Zara ya? Kak Santi. Ih, kok tahu sih? Ibu Kak Santi. Halo Kak Santi. Ibu aku dulu. Ketahuan. Nggak seru. Langsung kenal gak sih kreatif nih? Enggak, soalnya pertanyaan pertama Kak Santi. Zara kan dewasa ya. Siapa lagi gak sih ngomongnya? Aku hafal suaranya. Karena Kak Santi itu dulu ngomel terus. Aku pasti ingat. Kak Santi nggak kesini? Manajer kamu Kenapa? sekarang Ji? Bukan manajer Cishani. Iya aku aja. Iya. Sering nongkrong beda tapi beda tempat ya di balik podcast. Sekarang Kak Santi selalu di situ. Oh sama Cishani ya? Cishani sekarang. Ada fun fact apa? Dulu Kak Santi paling sering cerita tentang Kak Zara ke aku, kayak dulu waktu Kak Zara masih kecil gitu-gitu. Iya, aku dari 12 tahun Iya, nemuin Kak benar. Santi. Lagi pakai baju SMP, pegang uang cuma 2.000. Gemes Buat banget. ongkos pulang. Gemes banget. Ada fun fact apa Kak Santi? Dulu tuh Zara suka cerita, kamu kalau di rumah sebelum JKT ngapain aja? Aku tahu nggak Kak, aku tuh suka disuruh mamah ke warung. Terus aku bangun tidur. Beli beras ke warung coba katanya. Mau beli beras ke warung. Ah, Gemes. Di Bandung. nyonya sekarang di udah nggak Bandung. pernah lagi.
Udah gak pernah lagi sekarang. Udah gak pernah lagi. Sekarang beli berasnya udah online. Tapi sekarang aku udah bisa Iya, masak Kak benar. Santi. Terus Zara Kemajuan. pernah cerita waktu itu dia ke salah satu convenience store gitu sama adiknya. Adiknya aku nggak tahu deh antara si Kinan. Kenji atau Kinan, dah antara itu. Zara udah punya duit nih istilahnya, ya udah bisa menghasilkan. Terus dia bilang, kamu sekarang jajarin aku lah, Pip. Kan artis katanya. Ada yang bangga banget katanya artis. Gemes banget. Lucu banget. Terus katanya Zara, yang kecil-kecil, aing malu katanya. Tapi adanya Kak Zara cakep banget tahu, jujur dua-duanya. Iya, gemes banget, dua-duanya gemes banget. Dulu masih kecil banget, terus waktu itu aku nggak lama lihat adik kakak lewat FYP aku yang rambutnya gelap, yang hitam. Yang kecil. Yang kecil, so kayak ih cakep banget, ini Gracie bakal jadi sombong. cowok-cowok. Bukan, cowok-cowok tau gak sih yang kayak GTGG. Iya GTGG ya adanya. Itu GTGG. Gue tau gue ganteng. Cowok-cowok bertalenta gitu ya kalau gede ya. Gemes banget. By the way, Zara masih suka berantem nggak sama Caca? Apa? Masih sering berantem nggak? Masih Siapa? Caca Marica hehe, Caca Marica hehe. Caca. Itu siapa? Masih. Kita baru baikan sih kebetulan. Udah baik. Baru aja tadi. Baru aja tadi baikan katanya Kak. Kita habis berantem 3 Oh, bulan oke, guys nggak bagus. ngomong. Dia baiknya Kak Santi itu katanya, hal kecil. Kak Santi kan yang ngajak Kak Zara ke JKT kan saat itu. Iya benar. Aku juga waktu masuk JKT yang nunjuk aku juga Kak Santi. Kak Santi yang telepon aku. Kayak kamu keterima. Terus kayak, terima kasih. Makasih Kak Santi. Iya, Seru banget ya. Aku tuh masih ingat banget suaranya Kak Santi. Coba dong Kak ceritain proses Kakak masuk ke JKT. Jadi ini sebenarnya udah banyak sih yang tahu. Aku tuh waktu itu saat itu lagi sekolah di SMP 44 Bandung negeri, di seberang Taruna Bakti. Kalau orang Bandung mungkin tahu ya. Jadi aku lagi jalan kan agak jauh ya dari, tahu kan di situ dari 44 ke Tarbak tuh agak jauh. Jadi aku jalan kaki sama geng aku. Terus kita cewek-cewek yang pakai baju sekolah yang tangannya dilipet segini, roknya dipendek-pendekin. Terus jajan es krim di depan sekolah lama aku. Terus tiba-tiba ada yang toel aku dari belakang. Kamu isi formulir, kamu tahu JKT48 nggak? Kita lagi mau ada generasi 5 katanya. Nggak tahu kataku. Oh, jadi apa ini Kak maksudnya? Jadi artis katanya gitu. Gak mesti bilang ini. Tahu Nabila nggak tahu. Melody nggak tahu. Ya udah isi dulu aja. Aku isilah. Set pulang, terus aku cerita ke papa aku. Marah kan papa mama aku marah. Karena waktu itu lagi zaman penculikan. Dikirain mau diculik gitu kan. Tapi kakak aku nggak lama pulang, dia bilang aku habis isi formulir. Jadi waktu yang sama. berbeda. Oh, dia. Tapi sama Kak Santi dan Kak Heri waktu itu. Oh iya. Terus akhirnya kita nungguin 3 bulan, 4 bulan, akhirnya ditelepon. Aku isi nomor papa, kakakku isi nomor mama, dua-duanya dipanggil ke Jakarta deh. Gitu. Itu kalian di gen yang sama? Generasinya sama. Sama kakakku sama. Gitu. Ngomong-ngomong yang tadi 3 bulan beneran gak sih? Apa? Kalau maksudnya bukan 3 bulan berantem. Oh iya bener. Oh iya, Kita emang gitu Kak. lama juga ya? Kita soalnya gak akur itu bukan gimmick ya. Sebenarnya karena kita seumuran dan ukuran baju sama, ukuran sepatu sama, make up sama. Jadi suka saling ambil tanpa pengetahuan aja. Terus itu biasanya emang karena hal apa sih yang bikin Baju lama? sih. Serius? Kila tuh gak suka banget kalau bajunya dipinjam, sedangkan aku suka thrifting di lemari dia. Thrifting gak tuh? Kan yang penting kan kita pinjam, ntar kalau udah dicuci kan aku balikin lagi. Kenapa marah? Sama-sama emang nggak boleh. Bener. Tapi aku juga marah sih kalau kakakku pinjam baju, karena kakakku tuh suka banget di crop topin. Jadi kayak baju aku tuh tiba-tiba kayak bukan, lebih kayak dia pakai baju kok udah digunting nih baju gitu. Dalam hati aku sebenarnya aku nggak ikhlas, tapi kayak ya udah mending beli lagi daripada berantem. Tapi digunting sih parah sih. Jadi baju tuh dipotong-potong kayak ini baju aku nggak sih, yang samanya aku cari nggak ada gitu. Nah, ternyata dari yang pertanyaan aku itu sebenarnya udah lebih dari 17 film ya yang kamu mainin
seneng banget. Oh, Masya Allah. Dari tangan lewat, dari tangan. Oh, terakhir aku nonton Munkar. Oh, Munkar. MD Horor kan? ya? Iya, horor. Itu Kak Zara horor main. kedua aku. Itu horor kedua. Aku jarang banget ambil horor karena takut. Aku pikir maksudnya kayak walaupun syuting horor tapi kan rame. Rame tapi kan di balik kamera. Kan kita kadang kita take-nya, misalnya take-nya di lorong, kan lorongnya harus kosong. Iya benar harus kosong. Iya, aku gitu. pernah tuh ada pengalaman syuting Ratu Ilmu Hitam. Aku di sling kan. Jadi aku miring gini badannya sama Ari, sama-sama di sling jadi miring gini. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Take-nya tuh di dalam ruangan yang dikunci gitu, kaca dikunci. Ceritanya mau dicambuk gitu sama si hantunya. Terus tiba-tiba karena kita berisik dan beberapa kru mungkin ada yang ngomong kasar, mati lampu semuanya. Terus semua kru keluar, kita ketinggalan di dalam gini dong, miring. Aku sih bakal bete banget tinggal kayak gitu. Jadi trauma kah? Gak trauma sih, lebih ke aduh nggak lagi sih. Aku yang serem bukan di set tapi aku justru di hotelnya. Hah? Di hotelnya nunggu. Kan aku syuting Dalur kemarin. Yang serem tuh justru aku digangguin di hotelnya terus. Digangguinnya gimana? Kayak digangguin tuh kayak kamar mandinya di nge-flash sendiri gitu-gitu. Hah, jadi apa? Iya. Tapi aku tuh kayak berusaha nggak takut kan. Jadi aku kayak main HP, tangan aku udah keringetan gitu-gitu. Awal tuh dengar suara kayak ketak dari atas tuh jalan ke sini gitu kan. Tapi aku Jakarta? Enggak, di Bandung. Oh, Bandung. So kayak oke ya udah aku pura-pura nggak takut. Dengan aku rasa pura-pura nggak takut, tiba-tiba nge-flash sendiri kan kamar mandinya. Aku langsung kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku sendirian. Masa aku mau kabur dari hotel mau kemana gitu. Jadi lebih serem di hotel karena itu kan kayak tempat istirahat kita, jadi kayak gak istirahat. Oh my god, aku tuh waktu syuting Ratu Ilmu Hitam, pokoknya aku inget sama Shenina. Shena tuh ngelihat ada 2 orang, antara Sheninanya yang jadi 2, intinya di kamarnya ada orang lain, ternyata itu bukan dia gitu. Itu sering banget sih kalau syuting horor tuh ngeliat orang ada 2 gitu. Makanya aku kayak, ih diduain sih gak mau. Beda dong. Beda. Salah, sorry. Agak smooth cuman agak Ada film yang paling berkesan dari sekian banyak film yang pernah kakak syuting? Yang paling berkesan Tukar Takdir sama 2 Garis Biru. Garis Biru, aku juga suka aku nonton premiernya. Iya. Aku datang sama Kak Santi waktu itu. Iya, kamu datang. 2 Garis Biru tuh susah banget karena aku waktu itu syutingnya masih kecil. 15 tahun kalau nggak salah, jadi anak 17 tahun yang hamil kan. Makanya itu rasanya kan kita nggak pernah punya, jadi susah. Nggak expect gitu ya. Jadi kayak bukan sesuatu yang udah pernah dialamin sebelumnya. Susah, jadi harus rasa-rasanya membayangkan dulu. Tapi ada nggak kayak pengen jadi karakter atau main di film genre apa gitu yang belum kesampaian sampai sekarang? Antagonis. Aku belum pernah jadi peran antagonis. Padahal kan aku juga bisa jahat ya, cuman aku terlalu baik aja. Gak bisa makanya kayak orang baik banget soalnya. Iya, aku tuh pengen sekali-sekali jadi yang nyiksa atau jadi yang marah-marah gitu, karena itu bukan diri aku banget kan. Jadi kayak seru gitu jadi antagonis tuh seru, menantang aja. Nah, bisa tuh Pengen. produser. Boleh. Ayo dong, ajak aku. Ih, keren. Terus Kalau tanggap kamu apa? aku film yang paling berkesan. Yang paling pengen kamu coba? Yang pengen aku coba perannya. Psycho gitu. Iya mungkin ya. Aku pengen jadi kayak orang gila tapi bukan gila. Maksudnya bukan gila sinting tapi gila tuh kayak saking psychonya tuh gila gitu loh. Jadi kayak ada kayak wah gitu saking jahatnya tapi kayak ke bawah kamu. Takut sebenarnya, takut banget sebenarnya tapi kayak aku tuh nggak mau yang psychonya tuh, tapi psychonya tuh emang orang ini sakit aja gitu loh, bukan karena dia jahat sebetulnya, tapi karena dia emang sakit aja. Atau karena ada masalah gitu jadi gila. Iya. Jadi pokoknya udah sakit dia jadi kayak gilanya tuh gila psycho gitu. Tapi Seru sih. Iya kan? bener gak sih maksudnya kadang ada beberapa aktor atau aktris yang karena dia syuting terus dia jadi kebawa perannya gitu. Pernah ngerasain gak? Kayaknya ada aja kali ya. Kalau aku di 2 Garis Biru aku ke bawah jalannya. Oh ya? Karena kan waktu itu pakai silikon si perutnya tuh dan beratnya disesuaikan dengan perut 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Jadi aku tuh selalu pakai itu di lokasi. Jadi jalannya rada gini nih. Iya. Kayak ibu hamil. Jalan ibu hamil. Terus kalau duduk kan kiri gitu. Set gitu kan duduk. Nah jadi aku ke rumah tuh ke apartemen dulu, masih tinggal di apartemen sama papa. Jalannya ke bawah gini. Oh gitu. Jadi encok gitu pinggangnya. Itu ke bawah sih, itu sampai agak lama lumayan. Oh iya ya. Tapi kalau secara karakter kayaknya enggak sih. Aku belum. Aku justru berharap
maksudnya walaupun aku seberapa sukanya aku sama karakter atau seberapa into untuk karakter itu, tapi aku nggak mau sampai kayak karakter itu tuh kebawa di luar saat aku lagi syuting. Maksudnya kalau lagi syuting ya syuting, kalau lagi nggak syuting ya nggak syuting. Iya, sendiri. Karena kayak agak serem kan, karena ada juga orang yang kayak berarti psycho itu yang kebawa jadi beneran kayak gila, itu takut nggak sih? Kayak siapa sih yang waktu itu Joker ya kalau nggak salah. Iya. Kebawa kan sampai Itu takut sih. gitu. Kamu kan punya banyak fanbase ya. Pernah gak sih di-ship-shipin gitu sama lawan main di film? Wow, sengaja banget. Itu pertanyaannya ini nih. Pernah dan aku sih seneng-seneng aja sih. Seneng-seneng aja selagi tidak berlebihan gitu kan ya. Benar. Selagi itu support filmnya. Support filmnya dan nggak jadi ke masalah pribadi kita dibawa-bawa gitu nggak apa-apa. Kayak kemarin Cinta Dalam Ikhlas di ship-shipin sama Abun, Dua Garis Biru sama Angga gitu. Aku sih seneng-seneng aja. Ya oke aja lah yang Karena mereka juga pasti tahu kok kalau kita tuh punya kehidupan pribadi, punya privacy juga. Alhamdulillahnya pada ngerti kok. Good banget sih kalau ada yang ngerti gitu. Karena pasti ada kesannya orang kebaper dengan perannya kakak Jadi berhasil which is kan? good, which is Di good. ship-shipin. Dan Kamu itu juga, pernah gak sih di ship-shipin? aku pernah banget, apalagi aku main romance ya di Ancika Oh iya, sama Bani. sama Kak Arbani. Jadi kan kayak orang tuh trademarknya pasti taunya tuh aku dan Dilan, padahal di reality kan aku dan Z dan Arbani gitu loh, beda. Cuma orang tuh jadi kayak bisa kayak komen tuh kayak Ancika Dilannya mana? Ancika Dilannya mana? pasti kayak gitu. Sekarang dipanggilnya banyak Ancika ya? Iya, banyak gitu waktu itu kayak Ancika. Atau Seneng pas nggak ke sih? Bandung. Seneng Justru senang karena kayak aku berhasil meranin itu, orang sampai mengingat aku sebagai karakter itu. Gemes, senang sekali. Kamu pernah nggak di ship-shipin? Pernah lagi dulu waktu Idol. Oh iya, sama siapa? Ada teman aku, Sam ada namanya. Iya pokoknya dulu tuh orang-orang tuh kayak iya semacam itu, kill. Tapi kan ya emang temen gimana? Ini bukan film, bukan apa ya masalahnya? Iya. Jadi, apakah ada ceritanya? Gak ada. Oh iya. Karena biar temen doang gitu loh, jadi kayak nggak bisa baper gue. Berarti kalau bukan temen bisa baper? Tergantung mood. Tergantung Gimana? Nggak, waktu itu karena aku ngerasa emang temen aja, jadi mau dicie-ciein ke apa juga nggak bisa tahu. Ya sok aja cecein gitu Iya ya. cecein aja, nggak ngaruh, kita mau temenan aja gitu. Oke. Nah kita punya seseorang yang mungkin di-ship-shipin nih sama siapa ya? Sama kamu. Ih, jangan mau. Apa? Coba kita panggil orangnya. Coba. Gimana ya? Anomali ini. Mau tak mau. Sini lewat. Hai, salam kenal. Oh, Kak Zura nggak tahu dia datang. Aku juga nggak tahu dia datang. aku pikir Mustofa. Yo jadi gak enak kita. Maaf ya kak. Ih, jangan mau. Anomali ini. Kita pikir Mustafa. Gue tadi bohong. Gue tadi bohong bilangnya mau tapping di tempat lain. Oh gitu. Ini dandanan semuanya didandanain sama dia padahal. Ini kayak sumpah tapi jadi kayak matching ya. Iya kayak. Ih gemes banget Ih kamu berarti udah bisa bohong bikin jadwal bohong kamu. Semua Berarti ulah. yang kemarin-kemarin ada yang bohong Enggak juga, ada, Mak? enggak ada. Sedikit. Ih, aku kesel banget loh. Tadi pantesan kamu kan dia bilang tapping jam 7. Terus dia bilang, Aku makan di tempat hijau dulu nih. terus aku bilang, kan udah telat kenapa nggak kesana dulu? Aneh aja kamu. Karena kamu masih hairdo. Kasidra bantuin bohong. Tapi kalian nggak maksudnya kayak nggak pap gitu apa? Dia ngapa bohong Anda? Aku sih ngepap, kalau dia sih jarang. Apa sih? Terus berarti jadi kayak Gemes. Kak udah berapa lama sih pacarannya? Kita baru mau setahun. Baru mau setahun. Bulan Juni. Bulan Juni. Tapi sweet banget, aku lihat kayak kakak nggak usah baru ngeluarin lagu ya. Bener banget. Terus aku lihat Kak Zara tuh jadi model di Bukan aku Izzy, itu Parah kamu banget. mirip. Enggak, kan ada Kak Kila, tapi aku lihat yang Kak Zara post di itu ada Kak Zara kayak Kayak mirip Kila. enggak.
Kak Kira tuh kayak cuek, tapi aku lihat di postingan Kak Zara tuh ada kakaknya juga kan. Iya benar. Nah, iya aku mah tahu dah. Berarti udah nonton dong. Udah nonton, lagunya enak banget, dan lagunya banyak banget di TikTok. Dirimu belum nonton Aku berarti. nonton ya Ih, abis parah ini ya, aku banget. nonton abis ini ya. Tapi kalian tuh udah pertama kali ketemunya tuh di mana sih? Jadi gini, sebenarnya aku orang Bandung, dia pun sama kan orang Bandung. Aku punya tempat kerja di Bandung namanya Playground Space, itu kayak kolektifan gitu. Yang dimana salah satu ownernya itu adalah pacarnya kakaknya dia, pacarnya Kila. Sahabat dia. Jadi gue suka main, pasti dong karena kantor itu, jadi gue suka main di sono. Kerja di sana. Kerja di sana, terus dia sering main. Akhirnya Saat itu aku lagi syuting di Bandung, jadi lagi sering main ke kantor kakak aku. Terus ya udah main-main, ketemu dia, ih lucu juga ya dia. Tapi aku ngerasa kalian tuh match banget sama energinya. Iya gak sih? oh ya, Iya. Iya. yeah. Sumpah. Gemes. Terus cerita lanjutannya gimana? Terus ya udah seiring berjalannya waktu, pada saat itu sebenarnya kita Teh. intinya kita gimana jelasinnya sih? Intinya kita sering ngobrol lah, jadi kok lucu juga dia. Akhirnya ngobrol. Pendekatannya lumayan lama sih, berbulan-bulan. Jadi Sampai temenan aku dulu. bingung nih orang mau nggak sih sebenarnya Siapa pacaran? yang gak mau coba kira-kira? Iyalah, aku juga jadi cowok mau sama Kak Zara. Maksudnya kayak cantik banget gak sih? Terus akhirnya dijodoh-jodohin sama teman-teman Oh gitu, Jadi, dicomblangin lah ya. Iya, bener. sebenarnya kita udah sempat ketemu tuh dari 3 tahun yang lalunya, cuman ya udah temenan aja gitu. I see. Pacaran deh. Gemes, tapi kayak dari kalian masing-masing love language yang bikin kalian tuh jadi kayak nyatu tuh apa? Love language. Kalau kamu act of service ya. Kalau aku apa? Kalau kamu jangan salah ngomong nih. Oke, ini agak takut juga sebenarnya. Physical touch, terus word of affirmation, itu sih kayaknya kamu. Emang ya? Iya, Quality time sih. quality time juga bener. Ya, gua takut nih. Ya ampun, dari hampir setahun ini kayak biasanya suka ini nggak berantem gitu. Jadi lucu sebenarnya, kita tuh di awal hubungan kayak kita udah 6 bulanan pacaran, enggak 6 bulan lah, 4 bulan pacaran tuh kita nggak pernah berantem sama sekali. Karena Akib tuh nggak pernah marah orangnya. Dia sangat soft spoken, beda seperti laki-laki yang di luar sana. Jangan gitu ntar hidung gua gini nih. Sayang. Terus akhirnya apa sih tadi? Karena aku jadi lupa, kamu jangan potong aku dong. Soft spoken gak pernah Soft berantem. spoken, Iya, gak pernah dan terus berantem. Akib tuh kalau marah tipe orangnya kan aku rada meledak-meledak ya. Kalau misalnya ada hal yang aku nggak suka tuh aku langsung ngomong. Sama dia tuh aku diajarin untuk ngomong tuh bisa baik-baik loh. Apapun tuh bisa diomongin kalau kamunya tenang, minta waktu dulu gitu. Karena kalau aku ada masalah biasanya harus langsung selesai saat itu juga, nggak tenang gitu. Tapi aku belajar dari dia juga kalau ada masalah ya udah kita duduk berdua sebagai orang dewasa aja ngobrolnya gitu. Jadi alhamdulillah jarang sekali kita berantem. Baru kali ini sih gue pacaran udah mau setahun gak pernah ada berantem yang edan gitu, gak pernah sih. Paling berantem-berantem Semoga kecil gitu terus ya. Miskom. Amin. Semoga langgeng terus. Amin. Gemes sekali. Tapi Zara juga dia tipikalnya orang yang sangat tertata banget. Sebaliknya aku tipikalnya yang agak santai. Jadi aku rasa aku juga terimbangi sama dia. Jadi Lengkapi lah ya. Yoi. Kita mau lihat video kalian nih lagi bucin-bucinnya. Coba, Coba dong, mau lihat dong. Lagunya lagi viral banget tuh di TikTok. Orang-orang sedih tuh pada pakai lagu ini. Lagunya enak banget tapi easy listening. Thank you. Tapi bukan di kisah ini. Ku juga Seru banget sih pacarannya. Kok bisa sih, lucu banget. dicintai sebegitu besarnya. Itu lagu pertama apa udah punya lagu-lagu sebelumnya? Kalau untuk solo ini pertama, tapi sebelumnya ada proyekan-proyekan kayak duo, terus punya band juga. Cuman kalau untuk proyek solo ini baru pertama. Congrats ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita
ngeluarin single baru judulnya Mau Tak Mau. Jangan lupa didengerin guys. Udah ada di semua digital streaming platform ya. Yoi, bener banget. Dengerin guys. Aku inget banget liriknya ada dadunya, harus lempar dadu. Asik. Dia bener, dia tahu bener. Tahu, karena jujur kayak aku awalnya kan liat di TikTok, aku banyak pakai sound ini, so aku kayak nggak gitu tahu lagunya apa. Tapi pas aku buka Instagram, kan Instagram suka agak late post gitu, kayak misalnya kayak postan kakak 5 hari baru muncul. Iya, Terus bener. aku lihat ada Kak Zara pakai lagu itu, pas yang video kakak itu, makanya aku bilang ada kakaknya. Oh ternyata lagu pacarnya kakak gitu. Iya sih tahu. Yeay. Nah, kita ada games dan kita bakal tes seberapa kompak kalian ya. Pokoknya gamesnya nih namanya siapa yang paling. Oh, Oke, nah Teramit silakan. Thank you. Nih, Siva. Oke, Oke. materi cue card. Nggak usah dibaca ya. Bisa. Kirain. Oke, katanya nih di sini masing-masing saling tunjuk pakai alat petunjuk ya. Setelah dijawab, bahas satu-satu. Oke. Yang pertama, siapa yang ngedeketin duluan? Melenyot. Aku. Oh ya? Oh iya? Emang iya. Kenalan aja. Iya, kamu ajak kenalan. Aku aja kenalan duluan. Oke. Oh iya. Oh gitu. Berani ya ceweknya ya? Yo, Berani iya. dong. Mantap. Soalnya kapan lagi? Udah dari 25 nih bos. Karena aku jarang ke Bandung. Oh iya benar-benar. Ngajak Chance ngopi ya. lewat temen aku gitu. Ih, gemes. Oke, yang kedua ya. Siapa yang paling baperan? Ini 2, 3. Ini baperan apa ya ngomong-ngomong? Baperan segala hal, misalnya kayak bete atau betean. moody. Aku gak pernah bete, gak pernah marah. Enggak. Ini kalau bisa 2, gue tunjuk 2 nih. Sekarang pakai jari-jari yang lain gitu. Semua jadi-jadi. Semuanya gitu. Tapi normal lah kalau cewek yang baperan ya kan. Iya nggak apa-apa. Cowok harusnya mengerti. Emang itu normal emang. Enaknya jadi cewek. Makasih ya sih. I support. Siapa yang paling sering emosian? 1, 2, 3. Dari situ aja udah kedengeran gak sih? Iya, yang Kak Zara suka marah tapi cowoknya tuh kayak bisa ngomong baik-baik. Bisa ngomong kan. baik-baik. Iya, aku. Lucu lagi. Oke. Gemes. Siapa yang suka call duluan? Maksudnya? Call duluan atau sleep call duluan nih maksudnya gimana ya? Nelfon gitu. Ya, telepon duluan. Nelfon duluan. 1, 2, 3, dua-duanya. Dua-duanya sih Tapi sebenarnya. Akif juga sering nelfon sih. Nah, oke. Kita selalu teleponan sih. Kayak nggak pernah nggak gitu. Setara ya kalian ya. Akhirnya loh. Biasanya aku cinta sendirian. Ya ampun. Sedih banget. Siapa yang lebih dulu minta maaf setelah berantem? 1, 2, 3. Tergantung salah siapa. Benar. Oh, berarti kamu tipikal yang nggak apa-apa minta maaf. Soalnya ada beberapa Nggak mau minta maaf. orang yang kayak nggak mau Jawab minta maaf. aja. Dia tipikalnya bisa minta maaf. Bisa tapi kadang nunggu beberapa hari dulu. Oke. Gitu kayak nungguin Iya. egonya bisa aku turunin dulu gitu. Tapi dia tahu kok kalau misalnya dia salah dia pasti minta maaf. Tapi kamu misalnya, ini aku agak bertanya dulu ya. Misalnya kamu ngerasa kamu salah, terus habis itu kamu udah tahu kan. Tapi misalkan pasangan kamu tuh kayak, Kamu gak minta maaf. gitu, kamu malah jadi makin males minta maaf atau kayak Ya udah minta maaf deh. gitu. Aduh, pernah terjadi tapi bukan di hubungan kita yang sekarang. Aku nggak suka banget sih digituin. Jadi kayak tunggu kita dulu ya. Sebenarnya kalau disuruh minta maaf gitu tuh maksudnya apa gitu? Kayaknya bisa diomongin dengan cara yang lebih baik sih. Kayak dikasih tahu aja salahnya atau ya ngobrol aja. Kalau kayak aku salah misalnya, kamu salah terus aku bilang kamu nggak minta maaf ke aku. Ngeselin sih. Ya kan, aneh banget gak sih? Siapa yang suka digituin? Iya bener-bener. Ya kan? Kenapa sih? Astaga, ya aku penasaran. Oh gitu. Kok bisa muncul pertanyaan di otak kamu? Iya, soalnya kayaknya ada nggak sih orang kayak gitu? Oh nggak tahu. Ada sih. Nah ini dia ada ya pasti. Ada sih, gak usah lah sama orang kayak gitu. Ya ampun, ini tapi aku beneran pure nanya tau. Ada lagi. Itu kayak dari hati gitu ya. Enggak. Apa
sih nih? Oh masih banyak. Siapa yang paling gampang ketawa padahal jokesnya garing? 1, 2, 3. Oh iya. Akif garing banget sih. Iya memang benar. Iya. Memang benar. Tapi kalau ngelucu lucu. Gimana sih? Gua apapun diketawain sih. Iya. Oh ya. Tipe kali kayak hahaha lucu aja. Terus kalau misalnya Zara ngelawak terus nggak lucu gimana? Kamu tetap ketawa? Ketawa aja. Ya ampun. Gue seneng kok kalau dia seneng. Gitu. Oke. Siapa yang lebih romantis tanpa sadar? 1, 2, 3. Oh, berarti saling merasa romantis. Coba dong contoh hal yang romantis dari Sakib sama Zara. Aku dulu deh. Menurut aku Zara tuh romantisnya dia sangat memperhatikan hal-hal kecil. Jadi kayak misalnya nih, gue mau tapping dia yang riweuh. Aduh riweuh, ngerti kan riweuh? Iya. Ya maksudnya dia kayak kamu pakai baju ini ya, kamu bagusnya kalau pakai ini. Jadi itu bikin gue makin pede sih, maksudnya kayak dia tahu apa yang bagus buat gue. Peduli lah ya. Kalau Kak Zara deh. Wah banyak banget sih yang romantis tuh. Mungkin lokasi syuting gue sejauh apa, kalau gue minta disamperin dia samperin. Effort lah ya. Mau sampai pagi dia tungguin. Cute banget. Jarang banget yang gitu sih. Bener kayak rasanya kayak effortnya setara banget ya. Iya. Wow. Teman. Terakhir. Ini pertanyaan terakhir ya. Siapa yang lebih jaim? 1, 2, 3. Mana ada aku jaim. Oh iya berarti aku ya. Kamu juga? Kamu. Ya udah aku. Bisa gitu ya? Ya udah aku. Lucu lagi. Udah selesai. Gemes banget ya. Gemes. Ya ampun. Ini kita pertama kali kedatangan couple dari berkapal sebelumnya. Iya bener. Pertama kali ya couple. Couple kedua kita setelah Mustafa dan istrinya. Oh iya benar. Ada. Itu mah couple tetap di sini. Selalu ada. Couple tetap. Nah, kita pengen bahas nih 3 lagu favorit kalian. Ini sih sebenarnya kita sebutnya 3 soundtrack of your life. Oke. 3 lagu sayang. Aku dulu. Dari luar ya, aku suka untuk soundtrack kehidupan berarti ya. Laufi, Soulmate. Habis itu Rex, Orange. Keep It Up sama Bruno Mars, Nothing. Nothing. Nice. Kalau Kak Zara? Kalau Zara. Aku John Mayer, You're Gonna Live Forever in Me. Itu lagu, ada momen lagu itu tiba-tiba ke play sendiri ketika kita masih PDKT. Oh iya? Ke play sendiri gak ada yang play, terus kita kayak Kita lagi berantem gak sih? gak berantem. Gak berantem ya? Gak berantem. Oh gak berantem? Gak berantem. Cekcok dikit ah. Iya itu emang berantem. Aku rasa berantem sih. Itu gak berantem. Ya udah. Oh iya. Ya soalnya kocaknya gini, kita lagi kayak beradu obrolan itu. Lagi berdiskusi. Terus tiba-tiba berhenti kita ngomong tiba-tiba. Lagu yang play sendiri dari laptop. Kita langsung kayak yaudah kita balikan aja. Gitu. Terus aku suka banget juga lagu apa sih sayang? Ini nih, aku suka banget lagu Bruno Mars. Yang kalau aku denger tuh aku ngerasa dinyanyiin. Wow. Apa judulnya? Her eyes. Itu apa judulnya? Just the way you are. Dari dulu, dari aku kecil aku suka banget lagu itu, nggak tahu kenapa. Oke. Satu lagi Mau Tak Mau. Asik. Nah, di sini kita nge-challenge Zara dan Sakib buat tebak lagu nih dari seseorang. Ini gampang banget sih. Kalian ini aja. adalah game paling gampang ya yang ada di dunia. Game paling gampang di dunia. Gas. Oke. Coba kita panggil aja anomalinya. Ini baru beneran anomali ya, yang tadi bukan anomali. Ada beneran. Dia belajar dari mana sih kayak begini? Nanaku ada Yunanda.
Mirip. Anda Yunanda. Mirip. Mirip celananya. Lucu banget. Ini Ya aku hari ini mau ngajak kalian buat main tebak lagu. Oke. Dia nanya, ini kalian pacaran? Pacaran. Kenalin suaminya. Aku panggil istri kamu ya. Ingat. Nur. Oke silakan. Si kamu ngerti? Enggak. Lalu ya. Susah nih sayang pasti. Bisa. Pasti bisa. Lagu pertama. Ada. Oh ini lagu rohani ya? Ada. Ada namanya. Ada masanya. Ada masanya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Nah, Lagu Hakeami. Chemistry-nya kuat juga ya. Ada apa sih? Ada sih. Gak tahu, aku ngeliat giginya Mustafa. Aku tahu jawabannya. ada anak. Salah, ada anak. Tahu nggak itu lagu siapa? Oh ternyata tadi benar. Tahu nggak itu lagu siapa? Lagunya kakeknya. Iya, lagu kakeknya dia tahu. Bimbo. Kamu gak boleh gitu loh, itu nama. Silakan lanjut. Lagi. Kan? Lucu banget. Lucu banget kalian. Sama. Ini udah masuk lagu kedua. Ya. Soal kedua dia bilang gitu. Soun. Sound. Buruan Mustafa. Sorry. Sosok. Nenek. Gak boleh. Doain Ben. Ya, doain Ben. Yo sama-sama kita. Nyanyi ini. Nenek doain Ben. Mustafa, pelan-pelan berkata. Sok. Salam nenek anak. Soulmate. Ya, salam nenek door friend. Soulmate, nenek aku punya door prize. Lama banget, coba aku lihat. Ini lagu bahasa Inggris mana? Doain Ben. Iya, doain Ben. Coba sih. Udah. Should tell my boyfriend what I've been doing. Should tell my boyfriend what I've been doing. Bukan. Gak bisa. Ini timnya nih. Udah tahu Mustafa begini. Gimana letak neneknya ya? Coba doain Ben, mana doain Ben? Doain Ben di mana? Ini doain Ben. Mana doain? Bukan doain Ben. What I've been doing. Bin, what I've been doing, been thinking of you, doain. Doain Ben. Jauh banget. Nih, doain. Doain. Oh iya, doain. Oh, make up doain. Doain. Ben masih ada, nggak usah doain. Duin mah ini. Terakhir ya, lagu terakhir. Inya. Oke. Ketiga.
Lagu bahasa apa? Ini Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Aca, nehi. Ha. Aca. Bau lambung langsung. Ha. Bisa sambil nenek. Nenek lagi. Sambil melepasnya. Sambil melepasnya. Siapa yang mukul sih? Ada. Mentang-mentang tadi jadi ini tung sahur. Setia berbaring. Pakai nada nyanyinya. Tahu nggak tapi lagunya? Ini sedang berusaha loh. Aku ini sedang berusaha loh. Arahku. Bukan dinyamukin kan? Beneran udah. Terus. Lalu hanya. Nah, itu bagus. Ya, caranya gitu bagus. Hanya kamu. Melihat senyum. Hanya melihat senyuman. Dalam angin. Aslinya ada berpaling ke arahku. Apa itu? Ya. Aku udah nggak kuat. Anu Ya Allah, ini pas aku agak familiar sama liriknya. Ternyata punya lagu di sini. Masih hafal ya kalian ini? Hafal mati nih mah. Aku ingat 1 and 2, 3 and 4, set. Dah. Coba kan tadi udah dicontohin. Gak apa-apa. Coba nari. Coba. Anda Yunanda, ayo Anda Yunanda. Ayo dong Angga. Ya, terima kasih. Emang iya? Topa, ini dong Topa. Aku namanya Sakit. Oh, Sakit, bukan sakit. Pakai B, sakit. Sakit, coba sakit. Sakitnya udah sini. Dia bisa gitu sih sekarang. makasih. Ini belajar dari mana sih? Tapi kalian hebat loh tadi. Maksudnya kesabarannya tuh sabar banget. Tapi nggak ada yang ketebak, mohon maaf ya. Maaf ya. Enggak perlu minta maaf. Seneng banget. Aku kayak nggak expect karena kita taunya Kak Zara doang yang datang. Bahkan Kak Zara juga taunya kayak gitu kan. Seru banget. Makasih ya. Ini ada hadiah buat kalian. Betul. Betul. Jadi nggak sih? Ini ada tas tapi bisa jadi vest. Kita tahu kan juga. Ini Nih itu tas banget. Ini Ini vest. Nanti kalau di resetting dia bisa jadi tote bag. kayak buat nonton konser gitu Yes, ya. Lucu banget. Boleh nih Bub, kita jadi bisnis yuk. Kita ganti Ini aja. dia tasnya tuh. Ini kalau jadi Thank you. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih juga buat semua yang udah nonton. Jangan lupa buat komen, buat like, buat share ke semuanya. Dan juga jangan lupa buat subscribe Coba ya. kita pose sekali dulu buat Cicar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay, terima kasih. Terima kasih kode juga. Terima kasih. Terima kasih langgeng ya kalian. Amin. Bayu provider nggak gitu-gitu aja. Dengan nomor aktif selamanya. Jadi nggak ribet gonta-ganti SIM card. Kuotanya utuh 24 jam. Bisa internetan siang dan malam.
Dan dengan sinyal kuat Telkomsel, bikin bebas kemana aja. Yuk pakai Bayu sekarang, biar kamu bebas nggak gitu-gitu aja.